Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia hari ini, tanggal 18 Juli 2024. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Dan ingat, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat teman-temanku semuanya. Fokus pada kartu ini, bayangkan dia, orang yang kau pikirkan, bagaimana energi dia hari ini, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini ada that. Get back out there, meeting someone new. Seseorang ini sepertinya ingin bertemu dengan seseorang, ya, orang baru gitu ya. Bisa jadi antara kamu dengan dia udah ada yang terpisah, atau dulunya memang punya hubungan yang intens. Tetapi ternyata seseorang ini mungkin perlahan-lahan sudah menunjukkan sikap yang tidak baik gitu ya. Intinya ada satu hal yang dia sembunyikan. Mungkinkah di sini dia akan bertemu dengan seseorang yang baru? Seseorang yang mungkin hadir menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia. Nah, tapi ingat, jika kamu punya hubungan yang baik-baik saja, terus kamu tidak melihat tanda-tanda ini di diri dia gitu ya, abaikan dengan ini. Tetapi kalau dia memang ada perubahan, misalnya biasanya kan dia itu kalau satu hari itu sering komunikasi dengan kamu, nanyain kamar kamu, calling kamu gitu ya, atau ada yang bareng kerja sama kamu gitu ya. Nah, tapi sekarang dia udah nggak jemput kamu lagi, udah nggak nelpon kamu lagi gitu. Nah, itu bisa kamu pertanyakan, kenapa? Tapi tidak semua juga ya, di mana dia itu menghadirkan orang ketiga atau bertemu dengan orang baru, enggak. Tapi hanya beberapa dari kamu akan merasakan dari intuisi kamu, kok dia berubah ya? Kok dia berbeda ya? Mungkin agak sedikit suka marah-marah atau bagaimana gitu ya, atau agak lebih sensitif. Bahkan ada loh yang menunjukkan gitu ya, supaya nggak tahu, supaya nggak apa ya, supaya nggak ketahuan dia selingkuh. Dia dengan bermanis-manis kepada kamu, memberikan segala sesuatunya kepada kamu, ada yang begitu ya. Nah, itu yang patut kamu curigai. Ada perilaku dia yang benar-benar kayak aneh gitu ya, tidak seperti biasanya. Karena apalagi kamu yang sudah lama menjalin satu hubungan, kamu akan paham itu. Oke? Di sini ada the runner. Di sini dia benar-benar seperti seperti ya apa ya, kayak mengintimidasi kamu di sini. Dia seperti jalan terus saja ke depan tanpa apa ya, mempertimbangkan hubungan dengan kamu. Dan dia tidak mempedulikan kamu juga di sini. Nah, jika ini terjadi, ya mudah-mudahan aja kamu mengungkap apa yang dilakukan di hari ini, apa yang dikerjakan di hari ini. Tapi ingat, jika kamu yang merasakan sesuatu yang kejanggalan yang ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya abaikan ini. Arti kata ini bukan untuk kamu ya. Terkadang kan kebanyakan kita, wah benar kak ini gitu-gitu gitu ya. Sementara sebenarnya tidak kejadian. Hanya saja kamu terlalu percaya dengan ini. Nah, makanya aku memberikan alternatif yang lain ataupun penjelasan-penjelasan yang lain seandainya gitu ya. Seseorang ini sudah berubah. Di situ kamu boleh pertanyakan. Oke, ini dia. Seseorang ini mungkin kalau dia masih merasakan ada ego gitu ya, kayak mau menang sendiri, terus dia itu kayak, ya selalu berubah-berubah, apalagi yang sering on off nih. Ya mungkin kamu pertanyakanlah kenapa. Mungkinkah dia bertemu dengan orang baru? Ya begitu ya. Di sini ada sunglasses. Nah, dia masih selalu stalking kamu. Mungkinkah kamu dengan dia di sini memang ada yang berkonflik. Mungkin udah berapa minggu nih nggak teguran. Tapi dia masih stalking kamu, masih pantau kamu, masih, mencari tahu tentang kamu gitu ya, masih melihat-lihat kamu dari kejauhan. Jadi ini dia, ya.
Dan aku juga melihat ya, seseorang ini kayak masih ngerasa kalau kamu itu twin flame-nya. Nah, mungkin saja suatu ketika nanti dia menyadari kalau kamu itu adalah yang terbaik. Ya, mungkin saja orang baru yang dia temui ini tidak sebaik kamu, tidak seperti kamu juga gitu loh. Sehingga akhirnya mungkin saja ada penyesalan dalam diri dia. Dan disitulah dia baru merasakan kalau kamu itu adalah twin flame. Karena sering kejadian seperti itu ya, mungkin saja dia dalam tahap pencarian, dalam tahap seleksi gitu ya. Mana nih yang terbaik buat aku? Bisa jadi ya. Sekarang kamu biarkan aja. Apa yang mau dilakukan biarkan aja gitu loh. Karena toh kita juga tidak bisa memaksakan dia harus selalu bersama kita. Biarlah waktu yang akan menentukan. Biarlah waktu yang akan menyadarkan dia bahwasanya kamu yang terbaik begitu. Jadi kita nggak bisa paksakan. Ya, nggak bisa paksakan kalau dia bersama kita, walaupun kita cinta gitu ya. Nanti toh dia juga sadar sendiri siapa yang terbaik menurut dia gitu ya. Dan ternyata mungkin antara kamu dengan dia itu twin flame. Ya, setelah dia sadari mungkin saja nantinya suatu ketika seseorang orang ketiga ini atau orang baru ini itu mungkin melakukan sesuatu yang membuat dia kayak merasa sakit hati gitu ya. Kayak benci, kayak apa ya? Kayak udah dia berasumsi orang ini ya nggak bisa diandalkan gitu loh. Dan akhirnya dia kembali ke kamu. Bisa jadi ya. Ini ada di butterfly. Ada fase berikutnya, healing inner child. Dia seperti terlahir kembali di sini. Dia menjadi seseorang yang berbeda. Mungkin saja ada fase berikutnya yang mungkin dia lakukan. Dia datangi kamu dengan versi terbaiknya dia. Mungkin dia akan makin lebih baik kepada kamu, makin lebih sayang kepada kamu ya. Karena dia sadar ya bahwasanya kamu yang terbaik. Oke? Nah, di sini ada replaying event. Dia mencoba untuk kembali mengenang masa-masa bersama dengan kamu ya. Terus dia juga mikirkan apa ya, jalan keluar dari masalah yang dihadapi ini. Udah jelas-jelas dia mungkin tidak bahagia dengan seseorang yang baru ini. Nah, makanya dia mungkin mencari solusi apakah dia terjebak dalam hubungan ini atau tidak ya. Apakah dia berani untuk meninggalkan kamu seperti itu. Nah, sekarang tunggu mungkin dari tindakan dianya. Mungkin saja semoga aja dia akan bertindak ya. Oke. Kita akan coba lihat ya untuk kata hatinya, perasaan terdalamnya dia. Seperti apakah? Bagaimana perasaan terdalamnya? Oke. I'm manifesting you. Nah, ternyata seseorang ini dia mulai memanifestkan kamu. Karena apa? Karena dia menginginkan kamu. Mungkin di setiap doanya dia sebut nama kamu. Terus di setiap apa ya kayak intinya selalu mikirkan kamu. Dia berharap segala sesuatu yang dilakukan itu untuk kebaikan bersama dengan kamu gitu loh. Nah, jadi ini, dia sepertinya memang benar-benar masih sangat menginginkan kamu. Makanya dia mulai mencoba untuk melakukan segala sesuatunya agar bisa diberikan kesempatan. Mungkin ya. Ini ada dia melihat sebuah jalan yang begitu sangat baik ya, profesional banget dia sih orangnya gitu ya. Dan dia orang yang benar-benar kayak menemukan solusi atau menemukan jalan ataupun menemukan apa ya kayak pesan buat dia sehingga dia mencoba untuk melakukan itu. Mungkinkah dia mencoba untuk mencari tahu ke reader tarot atau mungkin ke motivasi-motivasi lain gitu, motivator lain gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ternyata dia menemukan solusi, menemukan jalan, menemukan sebuah apa ya pesan untuk dia. Apa yang harus dilakukan terhadap hubungan ini gitu loh. Ya. Have always everything. Dia kehilangan segalanya, ya. Saat ini memang dia merasa hidupnya itu kayak hampa tanpa kamu, ya. Ini ada I left because you told me to. Dan dia mengatakan, mungkin juga dia tidak mau disalahkan. Aku meninggalkan kamu karena kamu mengatakan kepada aku gitu loh. Apakah kamu pernah mengatakannya untuk meninggalkan dia? Ya. Mungkin dengan begitu akhirnya dia merasa tersinggung atau dia merasa kayak sensitif. Akhirnya ya udah gitu loh. Makanya mungkin dulunya karena ada persoalan kata-kata yang membuat dia tersinggung, membuat dia meninggalkan kamu dan bertemu orang baru. Ternyata dia nggak bisa bahagia gitu loh. Ya. Di sini dia I'm terrified. Dia takut. Takut apa? Takut mungkin tidak bisa bersama kamu. Takut kehilangan kamu. Ya. Takut dia tidak kamu berikan kesempatan gitu. Itu ini yang dia rasakan saat ini. You're wrong. Mungkin dia beranggapan ya, kamu salah menilai aku.
gitu ya. Kamu mungkin milih dia itu adalah orang yang tidak layak atau tidak pantas lagi, tapi dia mengatakan kamu salah menilai aku. Aku adalah orang yang mungkin tidak seperti dulu gitu. Aku udah berubah loh gitu ya. Itu yang mungkin ingin dia katakan kepada kamu. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang terbaca? Oke, kita coba lihat. Untuk kamu yang personal reading atau coaching silakan ya hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Oke. Ada Five of Cups. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Apalagi? The Hierophant. Ada Taurus, Aries, Leo, Sagi, Four of Wands. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi di sini ada Five of Cups. Nah, ini gambaran kalau seseorang ini begitu galau, begitu sedih, begitu kesepian tanpa kamu. Mungkin saat ini dia sadar orang baru yang dia temui itu ya tidak layak buat dia. Bahkan mungkin mereka-mereka tuh memanfaatkan dia gitu. Sehingga akhirnya dia galau, dia kehilangan kamu. Dia merasa kesepian tanpa kamu ya di sini. Oke. Nah, di sini dia berharap ada hubungan lagi antara kita berdua. Dia berharap ada ikatan lagi. Kamu bisa menerima dia, memberikan kesempatan kepada dia, itu yang dia harapkan di sini oleh dia ya. Dia sangat-sangat menginginkan kamu di sini. Karena jelas dia sudah memanifestkan kamu. Karena pada akhirnya dia perlu sadar, kamulah yang terbaik. Nah, ternyata aku melihat ya, beberapa dari kamu ada memberikan kesempatan kepada dia. Ada Ace of Wands. Dia akan menjadi seseorang yang dalam versi yang terbaru. Dan kamu beranggapan dia ini adalah orang yang baru kamu kenal gitu loh. Itu harapan kamu, dia bisa berubah. Menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan bisa menghargai kamu. Menghargai hubungan ini. Itu yang kamu inginkan. Oke. Ini ada Knight of Cups. Nah, di sini dia kayak benar-benar berhati-hati dalam menjalin hubungan lagi dengan kamu. Dia akan menjaga perasaan ini, dia akan menjaga kamu, dia akan membahagiakan kamu ya. Intinya dia tidak akan menyakiti hati kamu lagi. Begitu dengan tindakan dia, begitu dengan kata-kata dia gitu ya. Dia mencoba untuk mengerti dan memahami siapa kamu gitu loh. Dia akan menerima apapun itu. Dan dia berharap juga kamu bisa menerima dia apa adanya. Oke. Di sini ada di Hierophant. Nah, seseorang ini ternyata dia sudah mencoba untuk apa ya, meningkatkan spiritualitasnya dia. Dia menjadi orang yang punya keyakinan, punya kepercayaan yang kuat ya terhadap Tuhan yang mungkin yang selalu menuntun dia di sini. Karena dia yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat aku. Itu yang dia pikirkan. Sehingga dia melakukan ya mungkin dulunya dia jarang ibadah, sekarang dia mulai sering ibadah. Dia mulai mencoba untuk melakukan hal yang positif ya. Supaya karma yang mungkin nanti dia dapatkan itu bisa dia lewati dengan mulus gitu loh. Karena hidup kita ini memang pasti akan ada tabur tuai ya. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Oke? Ada Four of Wands. Wah, ini kebahagiaan ya. Pada akhirnya mungkin saja kamu dengan dia akan menikah. Bakal akan bersama selamanya. Karena inilah tujuan akhir dari hubungan dia. Hubungan kamu dengan dia gitu ya. Dan tujuan akhir dia juga kamu gitu loh. Semoga aja ya antara kamu dengan dia itu benar-benar bisa bersama kembali. Ya selalulah untuk berdoa. Meminta kepada Tuhan kalau dia adalah jodoh kamu. Kalau tidak pasti akan dipisahkan antara kamu dengan dia. Tuhan punya cara untuk memisahkan antara kamu dengan dia jika kamu dengan dia tidak berjodoh gitu ya. Suatu saat nanti mungkin kamu akan mengikhlaskan dia gitu loh. Rasa itu mungkin akan hilang dengan sendirinya. Tapi muncul rasa baru yang mungkin terhadap orang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu gitu. Jadi kita itu tidak perlu memaksakan seseorang itu untuk menjadi jodoh kita. Kalau memang tidak berjodoh, Tuhan punya cara untuk memisahkan kita. Dan kalau kita berjodoh, Tuhan punya cara untuk menyatukan kita, gitu ya. Ini ada I dan V, temannya teman. Ada N yang pernah abaikan.
J dan U teman kuliah. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. A teman lama. L teman berantem. Itu inisialnya ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan coba lihat. Ada Pisces, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Aries, ada Leo. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu yang kuatnya ya. Oke, baik teman-temanku, kita lihat di sini. Seseorang ini, kalau kesimpulannya ya, seseorang ini yang punya hubungan dengan kamu, ya. Dia punya hubungan dengan kamu, tetapi dia mencoba untuk mencari yang lain. Bertemulah dia dengan seseorang yang lain. Namun, saat dia bersama dengan orang lain, dia tidak bisa nyaman, tidak bisa damai. Dia merasa sedih, dia mungkin dibohongi, dia dikhianati, ya. Dia dikecewakan, dia ditinggalkan. Dan akhirnya dia memanifestkan kamu lagi. Karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia merasa kesepian di sini. Nah, inilah. Sehingga akhirnya dia mencoba kembali ke kamu. Oke, teman-temanku? Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.